نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بهدي سيدنا محمد وجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersih berkaitan iman sehat, iman afiat, iman taufik, hidayah serta inayah sehingga Allah masih menyenangkan dalam hati kita ini untuk hadir di majelis ilmu. Jadi untuk hadir di majelis yang sudah diajarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ketika kita senang hadir majelis ilmu, senang hadir majelis-majelis yang di situ dibahas tentang syariat, tentang tauhid, ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti Allah menginginkan kita itu kebaikan. Berarti Allah itu pengen kita berada dalam suatu kebaikan. Bahkan Allah pengen mudahkan kita menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mungkin sering kita dengar, kata Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa orang yang menempuh suatu jalan yang mana di dalam jalan tersebut ia mencari ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti itu sudah pertanda Allah bakal mudahkan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita pahami dari hadis ini, kalau ingin masuk surga itu bukan hanya ibadah, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu tadi kita beribadah. Makanya ketika kita senang, kenapa hobinya lah kan ya Ustaz hadir majelis ilmu, kenapa lah? Nah, itu Allah menginginkan kebaikan kita sendiri. Wa yuridullahu khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan dia kebaikan, Allah bakal pahamkan dia tentang agama. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat, para sahabat, para istri-istri beliau, para pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sama beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin pembahasan kita sudah di bait keempat dalam kitab Aqidatul Awam. Namanya itu sudah Aqidatul Awam, ya, akidahnya orang-orang awam seperti kita ini untuk memahami tauhid yang benar, ya, untuk memahami tauhid yang benar. Jangan masalah tauhid ini luar biasa sensitif. Masalah sensitif jangan kalau kita salah pemahaman repot gitu. Salah pemahaman repot. Maksudnya bukan hanya kita atau bukan hanya ilmu butuh isnad, itu pemahaman juga butuh isnad. Jadi kita kan dianjurkan oleh para ulama-ulama kita cari guru. Karena ilmu itu kalau sekedar ilmu yang kita dapat, Google itu lebih alim daripada ulama-ulama yang ada di dunia. Ya, adalah bagi kita terkira lagi jumlah manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari zaman tak tahu gini. Hanya Google tahu. Kalau sekedar ilmu, Google itu lebih. Cuman pemahaman ini kita butuhkan. Karena kata Imam Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun." Ilmu yang dibawa ini ilmu agama. Anzuru aman ta'khuduna dinakum. Untuk kamu harus teliti dengan siapa kalian mengambil ilmu. Itu sudah diwati-wati oleh para ulama-ulama salaf. Yang anehnya zaman sekarang ngaku-ngaku ikut ulama salaf, tapi putus tidak nyampe salah pemahamannya. Pemahaman ini tidak sampai kepada pemahaman para salaf. Katanya berikut salaf tapi tidak bermazhab. Kalau memang konsisten ikuti ulama salaf harus bermazhab. Nah, para ulama-ulama mazhab itu sudah yang membuat kaidah yang luar biasa dalam masalah agama ini. Mereka yang lebih paham Al-Quran, yang lebih paham hadis daripada gitu. Penyuwang zaman sekarang ini kadang-kadang ketemu hadis bid'atun dhalalah, seolah-olah ulama-ulama dulu tuh dianggapnya ulama yang tak ngerti hadis ini. Kita sampai pernah dengar
Kan Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu menjadi dua bagian. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Madkhal La Sunan? Ini boleh kamu baca di channel Telegram mana. Situ ada bahas masalah bid'ah, masalah makna ar-Rahman ala arsy istawa, ada juga di situ. Sering-sering yang dikomandang-komandangkan oleh orang-orang saudara-saudara kita nih yang keliru ini. Itu ada mengkafirkan mereka, enggak. Itu cuma menganggap mereka keliru dalam pemahaman. Jadi Imam Syafi'i al-muhdatsatu minal umur itu berbani. Perkara-perkara yang baru, jadi perkara agama ini dua macam. Ma'ahdatsan yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an fahadhi bid'atu dhalalah. Sesuatu yang baru yang menentang atau yang bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, asar ini ucapan para sahabat tabi'in atau ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, maka ini namanya bid'ah dhalalah. Jelas ya? Sesuatu yang baru bagi Imam Syafi'i yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kalam-kalamnya para sahabat dan tabi'in, juga bertentangan dengan ijma' kesepakatan para ulama, maka ini disebut dengan bid'ah yang sesat. Banyak sebenarnya masih kita ini, sebagian kita ini masih galak melakukan bid'ah yang dhalalah ini. Organ tunggal di pernikahan. Organ tunggal di pernikahan, bid'ah dhalalah. Adapun yang kedua, ma'ahdasa minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadza fahadhihi muhdatsun ghairu majmumah. Sesuatu yang baru daripada kebaikan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan kalam para sahabat, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, juga ijma'nya para ulama. Maka ini disebut dengan bid'atun mahmudah. Kalau Imam Syafi'i itu membagi ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Dikembangkan lagi oleh para ulama karena bid'ah ini bukan suatu hukum tapi objek hukum. Ingat, hukum syariat itu 5, tidak lebih. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Tak ada hukum dalam Islam itu bid'ah itu tidak ada. Tidak ada hukum Islam. Cari di kitab-kitab fikih para ulama-ulama salah, mereka tidak pernah menjadikan bid'ah itu suatu hukum, tapi mereka menjadikan bid'ah itu adalah objek hukum. Maka berhubung ini bid'ah objek hukum, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, maka dia terikat dengan hukum 5 ini. Bid'ah itu terikat dengan hukum 5 ini. Jelas kan? Kalau bid'ah yang haram itu masuknya dalam kategori yang dikategorikan oleh Imam Syafi'i, bid'ah yang mazmum. Ada omongan ini, Imam Syafi'i itu manusia, bisa salah juga. Padahal Imam Syafi'i mengambil dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, "Sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Hadis sahih, mereka pun tahu hadis ini. "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan yanqusa min ujurihi syai'an." Barang siapa yang membuat suatu sunnah itu suatu jalan atau inovasi di dalam Islam, sunatan hasanatan, dengan suatu jalan yang baik atau inovasi yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan ajaran tersebut, perbuatan tersebut, tanpa mengurangi daripada pahala-pahala mereka sedikit pun. Wah, itu kan sunnah yang baik, itu jelas sudah yang dimaksud itu. Untuk mereka ini sunnah yang diajarkan Nabi. Loh, kayak dulu ada lanjutannya di sini. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, kata Nabi. Emang ada apa sunnah yang sayyi'ah? Jadi dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa ini hadis taksis itu mengkhususkan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang sesat, setiap yang baru itu sesat. Nah, taksis itu dikhususkan dengan kita. Jadi untuk kita mengambil suatu hukum, kita kumpulkan dulu hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum itu, jadi bisa mengambil kesimpulan. Jangan langsung sikap hadis langsung kita membuat kesimpulan. Padahal ada 2 hadis sebenarnya yang membuat kullu bid'atin ini menjadi hadis yang khusus. Salah satunya tadi, man sanna sunnatan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna fil Islam sunatan sayyi'atan falahu wizruha.
Satu orang yang membuat inovasi baru dalam Islam atau suatu jalan yang baru di dalam Islam dengan jalan yang jelek, dengan inovasi yang jelek, bagi dia dosanya. Bagi dia dosanya. Kok itu nih jangan jadi penguruk uang ngajak kejelekan. Itu ada kegawinan atau ada tunggal. Gara-gara kita uang mabuk. Nah, ini yang pertama kali ngadu ke organ tunggal ketika pernikahan. Sampai sekarang dosa Muslim. Bilang, maka kita jangan perpanjang dosa dia. Kalau ada pernikahan jangan pakai organ tuh. Ustaz nih apa namanya mutus rezeki wong aja tunggal. Suruh dia beralih profesi. Jadi organ tunggal tetap organ tunggal tapi lagunya lagu-lagu dari religi. Kan ada masalah musik juga masalah khilafiyah. Masalah musik masalah khilafiyah dia membolehkan ada yang tidak membolehkan. Intinya Imam Ghazali itu tergantung efeknya. Kita baca di dalam kitab Mughni bab simak, bab apa nyanyi-nyanyian, tergantung efek yang terjadi pada musik. Sudah dibahas oleh para ulama dulu. Kalau dia mentok alim ini sesat maling. Nabi itu mengharamkan musik. Kan Allah sudah ngomong kalau memang sampai suatu hukum jangan sampai satu hadis kumpul itu hadis yang berkaitan. Nah, dalam satu hadis yang biasa sudah dipakai oleh kaum Wahabi yang apa? Nanti akhir zaman umatku menghalalkan musik, menghalalkan itu. Padahal dalam riwayat lain Nabi itu loh pernah duduk ada seorang budak main dukuk, nari-nari malah di depan Rasulullah SAW. Abu Bakar masuk dimarah oleh Abu Bakar. Itu hari raya. Tak humma ya Abu Bakar, biarkan mereka. Setiap kaum itu ada hari raya. Jadi kalau mereka memvonis seluruh apa mengumumkan sifat haramnya musik ini bersifat umum, Rasulullah SAW sendiri itu ada Sahih Bukhari Muslim yang ada dua budak nari-nari pakai apa namanya tebanan gitu nih duduk gitu Bukhari Muslim. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Karena pemahaman tadi, pemahaman bukan hanya ilmu yang harus bersana, pemahaman juga harus bersana. Jadi kita tidak gampang-gampang aku bengis hati. Kamu apa namanya perhatikan orang-orang yang belajar tentang prinsip konsep Wahabi. Orang yang hatinya keras-keras, kosong-kosong aja, sesat segala macam. Gampang ya itu. Kita pun tidak berani menganggap mereka sesat. Cuma kita nggak mereka keliru pemahaman. Tapi kalau untuk masalah mereka bidang tauhid dan mereka menganggap Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas arus, nah ini boleh kita sesatkan karena ulama-ulama terdahulu sudah membahas namanya paham mujassimah ini namanya. Mujassimah itu pemahaman yang mensifati Allah Subhanahu Wa Taala itu bertajsim, berjasar seperti itu, bertempat seperti itu, ambil suatu ruang dalam tempat itu namanya apa tahawul namanya itu. Jadi bahas itu. Nah ini sebenarnya yang apa? Yang bid'ah yang model seperti itu sebenarnya. Pak Imam Ibn Hajar Al-Haytami mujtahid ini ulama-ulama kita ini. Ulama yang top, muktabar, diakui oleh seluruh dunia kealiman Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau ketika ditanya oleh seseorang siapa yang dimaksud ahli bid'ah itu, kata beliau yang dimaksud oleh ahli bid'ah itu adalah beliau nukil daripada kitab Tarikh Khatib Al-Baghdadi adalah orang-orang yang bertentangan dengan sunnah wal jamaah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu apa kata Nabi itu? Man kana ala khilafi ma alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ibn Hajar Al-Haytami boleh dilihat di channel Telegram mana namanya Majelis Anba'u Sofi. Di channel Telegram itu bahasan tentang bid'ah itu lengkap. Dalam kitab Fatwa Hadisiyah beliau ketika ditanya mal muradu bi ashabil bid'ah al minhum man yukhbir bima iqtadahu wujub fa ajaba bi qawlihi rawahu Khatib fi Tarikh Baghdad fil hadis sahih sarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara-perkara yang baru. Kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah wal murad bid'ah bil ashabil bid'ah, atau yang dimaksud dengan ashabil bid'ah, bid'ah itu jamak daripada bid'ah.
bid'atani bid'ah. Fihi man kana ala khilafi ma alaihi ahlussunnah wal jamaah, adalah orang-orang yang bertentangan dengan apa yang menjadi fondasi ahlussunnah wal jamaah. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan ahlussunnah, ingat ya, nama ahlussunnah itu sendiri, ahlussunnah wal jamaah itu muncul ya, kata Imam Ibn Hajar al-Haytami itu dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari sama Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ya, ada orang-orang yang berakidah dalam masalah tauhid bermazhab kepada dua imam ini, Imam Abu Hasan al-Asy'ari sama Imam Abu Mansur al-Maturidi. Mereka ahlussunnah wal jamaah yang masuk oleh para ulama kita. Saking jeleknya kata-kata Wahabi ya. Imam Ali bin Abi Thalib ini pernah berkata ini, saking bagusnya ilmu ya, saking mulianya ilmu, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu itu pengen menisbatkan diri mereka kepada orang-orang yang punya ilmu, pengen dikatakan punya ilmu. Jadi saking mulianya ilmu, saking jeleknya bodoh. Orang-orang yang bodoh tidak mau mengakui bahwa bodoh itu, bahwa diri mereka itu bodoh. Ini kata-kata aneh. Saking jeleknya Wahabi, orang Wahabi sendiri menandah dituduh sebagai Wahabi. Saking mulianya ahlussunnah wal jamaah, orang-orang Wahabi pengen diakui sebagai ahlussunnah. Padahal ahlussunnah wal jamaah itu sudah sepakat oleh para ulama-ulama di bawah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Mereka tuh orang-orang yang ikuti pemahamannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Beliau ini pencetus ini loh, kaidah wujud kita bakal mukhalafatul hawadits itu. Orang kalau tidak pakai kaidah ini yang dibuat oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini mulham kata ulama. Sulit punya konsep mengenal Tuhan lewat sifat 20 wajib, sifat 20 jaiz, ya, mustahil satu sifat jaiz. Akidah 50, kiai-kiai kita dulu ngajarkan apa? Akidah itu khamsin. Akidah 50 wajib, 20 wajib bagi Allah, 20 wajib mustahil bagi Allah, jaiz, satu jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah 50 yang diajarkan oleh para GG gitu. Atau asalnya itulah pemahamannya para salaf. Ya, itulah pemahamannya para salaf. Sedangkan sebagian saudara kita yang Wahabi tadi, mereka membagi tauhid jadi 3. Ya, rububiyah, uluhiyah sama apa? Ubudiyah. Ya, ada para ulama salaf yang seperti itu. Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu hidup di tahun 200-an. Dia termasuk golongan ulama salaf. Jadi yang salaf itu siapa? Kita mereka. Itu ahlussunnah wal jamaah itu kita mereka. Ya kita. Jadi jelas ya, masalah bid'ah ini terancam sama mereka yang masih keras hatinya. Dibuka oleh kita itu. Dibuka. Jangan segala sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah. Karena agama ini sudah ada kaidah. Agama ini sudah ada kaidah. Kalau di bait yang keempat kita pelajari wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilal dinil haqqi ghairu mubtadi. Di bait yang keempat itu wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sudah kita bahas kemarin, siapa sahabat Nabi, siapa keluarga Nabi dan orang-orang ikut Nabi. Sabil wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilal dinil haqqi, jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini, sabilal dini adalah hukum-hukum syariat, al-haqqi adalah segala sesuatu yang bercocokkan atau sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Itu sumber dalil gitu. Sumber dalil itu bukan hanya Al-Quran dan hadis. Ingat, kadang-kadang mau zaman sekarang, apalagi udah muda yang kuliah ini, Ustaz, ada dalilnya, dalil keharaman kita minjem duit sama bank untuk beli rumah lunas, baru kita bayar kredit sama bank. Ada dalil tak hati zaman Nabi tak ada bank. Apaan gitu nanti di dalil? Ada soalnya. Itu termasuk riba. Mainnya main kias itu. Mainnya main kias. Usah ada tak dalil Nabi mengharamkan rokok. Dah itu. Punya Nabi tak ada rokok. Dalilnya dalil kias. Jadi ingat, dalil itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi ijma' para ulama.
Ijma' para ulama pun berdasarkan hadis. Karena kata Rasulullah SAW, Innallaha la yajtami'u ummati ala dalalatin abada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuat sepakat umatku dalam kesesatan. Jadi umat Nabi ini tidak mungkin sepakat melakukan suatu kesesatan. Kita survei di Indonesia banyak yang ngadu ke murid, apa yang anti murid. Masalah di Indonesia. Di daerah kita 32 lagi. Masjid-masjidnya banyak yang ngadu ke murid, banyak yang ngadu ke tahlilan. Aku yang sedikit. Dari 32 lagi mereka kalah mereka. Dari 32 lagi mereka sudah kalah. Lagi di Palembang ya, lagi di Indonesia, lagi di dunia. Kemarin deh waktu Habib Ali Al-Jufri gimana itu di lapangan bola itu, stadion apa? Mati ya, stadion mana dia? Soal itu Maulid Nabi di Inggris stadion apa? Di Kalimantan. Pokoknya ada Habib Ali Al-Jufri dia Maulid Nabi. Luar biasa. Apa mereka tuh susah kan? Ahli neraka kalau ahli bid'ah kan? Ya seperti itu kan. Ya seperti itu kan. Ingat, aku ada pemahaman tadi butuh juga. Nah, kita punya kiai yang pernah belajar dengan guru-gurunya. Syafi'i belajar sama Malim Nam. Ada lama sama Malim Nam. Dan juga walaupun sejawat sama Ustaz Ali Martai, beliau juga belajar sama Ustaz Ali Martai. Orang-orang yang belajarnya tinggi-tinggi, ada nggak kita kiai-kiai kita dengar kata-kata dari kiai kita personally sesat gitu? Ada nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah terdengar kita omongan dari ucapan orang-orang yang berilmu luas itu gampang memfonis seseorang. Ada nggak? Nggak ada. Belum pernah gitu ajaran itu. Malah ajaran mensesat-sesatkan, mengkafir-kafirkan yang bagian jauh di angkut aku kafir kalau macam itu baru. Sesuatu yang baru bid'ah. Jadi yang main fonis itu sebenarnya bid'ah. Ghairah tadi bukan sabil dinil haqqi ghairah tadi. Wa man tabi sabil dinil haqqi ghairah tadi. Dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang benar, bukan jalan-jalan yang bid'ah. Di sini para ulama di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau ulama bid'ah luwatan bid'ah itu secara lughah, maka nama mukhtarahan ala ghairi bisa disebut sesuatu yang muncul atau timbul ya, tidak sesuai dengan contoh yang pernah berlalu. Ini secara lughah ya, secara bahasa. Ataupun secara syar'an, ma'uhdisa ala khilafi amri syari'. Segala sesuatu yang muncul atau yang baru tapi ala khilafi amri syari' bertentangan dengan perintah syariat. Coba amalan kita teliti. Tahlil. Baca la ilaha illallah. Ada tak nama Nabi? Ada tak nama Nabi? Baca la ilaha illallah. Ada. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ada tak nama Nabi? Ada hadisnya. Limatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Kata Rasulullah, dua kalimat ini enteng di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Baca selawat ada tak zaman Rasulullah? Kan dalam tahlil kita main dengan baca selawat. Terus apa lagi dalam tahlil? Ada apa lagi? Baca Yasinnya. Zaman Nabi ada tak? Baca Yasin. Nah, itulah. Ya, ini jelas lah. Kalau nak lebih perinci lagi, ada beberapa sahabat itu yang membaca surah Yasin kepada seorang mayit, ada di channel Telegram mana itu. Tapi tak ada Ustaz zaman Nabi itu model-model kumpul-kumpul gitu baca bareng terus digabung ini. Nah inilah maksud. Inilah yang dimaksud dengan man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ya orang yang pertama kali ini menginovasi tahlil ini pahalun sebenarnya. Tahlil terus. Maulid. Dalam maulid ada pujian kepada Allah. Zaman Rasulullah ada tak yang memuji Allah? Ada yang memuji Rasulullah, ada pujian kepada Rasulullah. Zaman Maulid ada tak yang memuji Rasulullah? Zaman Rasulullah ada para sahabat itu kan ada sampai ada beberapa penyair-penyair Nabi itu yang terkenal itu Hasan bin Sabit. Terus dalam Maulid ada biografinya Rasulullah. Para sahabat dulu pernah tak menceritakan tentang Rasulullah?
Pernah ada lah mereka cerita tentang Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Para tabiin dengar cerita Rasulullah kan dari para sahabat. Namun tidak dibentuk seperti kita sekarang nih, kumpul-kumpul balik baca dalam satu kitab yang ringkas. Ini yang dimaksud adalah Muhammad Sanna bil Islam sunatan hasanatan. Ingat, mana ada embel-embel yang jelek. Maulid ini kadang-kadang di sebagian daerah, apalagi daerah Jawa itu, wah digabung dengan apa joget-joget. Perempuan ini jelas ini bid'ah yang lazimah. Yang kita bid'atin jogetan juga, bukan masalah maulid. Jelas ini para ulama-ulama kita nggak redo, para ulama-ulama pengusul maulid nggak redo. Kalau maulid Nabi Muhammad SAW disebutkan dengan joget-jogetnya joget hari pula. Yang joget hari mana entah apa Islam apa Nusantara Islam Nusantara, Islam Arab, Islam atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah seperti itu. Yang aneh itu yang bikin cacat kita, jatuhnya orang Wahabi. Gara-gara kamu menghalalkan musik, padahal seperti itu juga. Jelas ulama-ulama yang membolehkan musik itu hati-hati juga mereka. Kalau ada model musik-musik di joget itu ada begini, ya haram itu. Keharamannya bukan musik, tapi jogetnya itu. Ada musik yang membangkitkan syahwat, bukan musiknya yang haram, membangkitkan syahwat itu. Lagu-lagu band-band zaman sekarang kan, mulai kita syahwat. Ingat kamu tentang ayam kamu di rumah, tentang ayam-ayam kamu di sekolah, di kuliah, itu boleh. Wahia min haitsu hiya munqasimatu ila aqsami khamsah. Adapun bid'ah ini dari segi bid'ah itu sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Karena ingat, bid'ah ini kan objek hukum. Jadi al-Imam Al-Juzri bin Abdul Salam juga membagi bid'ah ini terbagi menjadi 5 bagian. Ya, ada bid'ah yang wajib, ada sesat, ada bid'ah wajib. Bukan anak yang bagi Imam Al-Juzri bin Abdul Salam, ulama besar, muktabar, diakui oleh para ulama sekelas Imam Nawawi. Ada juga sebenarnya pendapat Imam Nawawi masalah bid'ah di kitab syarah Sahih Muslim itu. Cuma yang kita ringkas. Imam Al-Juzri bin Abdul Salam siapa ya? Ulama top besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa seperti contohnya bid'ah yang wajib? Bid'ah wajib itu sesuatu yang dijangkau oleh kaidah-kaidah wajib dalam syariat dan dalil-dalilnya. Seperti membukukan Al-Quran. Zaman Rasulullah, Al-Quran ini baca kita sekarang masih suhuf-suhuf. Ada yang tidak ada suhufnya, ada di hafalannya para sahabat. Barulah di zaman Sayyidina Utsman, lalu dikumpulkan sahabat yang hafal Al-Quran, terus yang ada suhuf dikumpulkan dijadikan satu. Penyusunan surat Fatihah, pertama Baqarah, kedua Nisa. Dan seperti itu zaman Rasulullah. Bid'ah ya, perkara yang baru, tapi wajib. Jadi kenapa kalau tidak seperti itu Al-Quran bakal hilang, karena banyak sahabat yang meninggal dalam perang, banyak sahabat yang hafal Al-Quran banyak meninggal dalam perang. Seperti ini nanti yang hafal Al-Quran lagi habis, kata Sayyidina Utsman, banyak dikumpulkan. Seperti apa lagi? Ini sebagian ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama zaman sekarang menambahkan bid'ah yang wajib ini, tapi wajibnya halal kifayah, istighal sibuk bi ulum al-arabiyah, dengan ilmu-ilmu bahasa Arab yang memang dibutuhkan untuk pemahaman Al-Quran dan hadis, seperti nahwu, shorof, ma'ani, bayan, dan lughah. Dan kalau kita nak memahami Al-Quran, kita harus paham dulu kan ilmu lughah itu, nahwunya, shorofnya, bayannya, badiknya, ma'ani, balaghahnya. Kalau paham ilmu itu langsung kita salah wali malah repot. Baru Al-Quran terjemahan dulu, kita pahami Al-Quran ini sudah terjemahan. Jadi kata Rasulullah SAW, "Man fassara Al-Quran bira'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka persiapkan tempat dia di api neraka. Ada ancaman dari Nabi, supaya kita pengen memperdalam Al-Quran kita harus ngaji. Bahasa orang zaman dulu tuh ngaji. Bukan belajar Al-Quran, tapi ngaji Al-Quran. Selain kita mentahsin makhraj, membaguskan makhraj, membaguskan tajwidnya, juga kita memahami Al-Qurannya.
Kalau guru-guru ngaji dulu, anak masih nama nih, harus aku guru ngaji namanya Nyai Siti Khadijah. Itu beliau tuh kalau ngajar sambil cerita kan tentang ayat ini perlu ini ngaji terus. Tapi harus Allah yarhamuhan. Allah Subhanahu wa taala berikan dia tempat yang sebaik-baiknya, ngaji yang ikhlas. Padahal dulu kecil ngaji itu males nih. Itu nakal lah itu. Tapi karena ikhlas ngajar dan sekarang masih pelajaran dari dia cerita tentang apa namanya Allah nak pengen jadikan khalifah di muka bumi ini. Guru-guru ngaji kita tuh sering tua pasti ngaji dengan mereka. Kita belajar ngaji ada cerita dari mereka. Dengarin itu ilmu, itulah ilmu ngaji namanya. Itu namanya ngaji. Kita sekedar baca Al-Quran terus tutup balik itu bukan ngaji itu. Baca namanya, belajar baca. Bukan mengaji Al-Quran tapi belajar baca Al-Quran. Masih banyak lagi tadi pembahasan masalah baru bait keempat ini masih panjang ya. Insya Allah nanti minggu depan kita bahas. Jadi paham ini. Kalau ada kawan-kawan kita yang punya pemahaman yang receh itu, kasih tahu dia dengan baik-baik. Mengikuti kajian tauhid yang Malim Akbar itu sesat itu dia tak ada orang besar. Kita tunjukkan dalil. Kalau lebih lengkap lagi baca di channel Telegram mana? Majelis Manba'us Sofi. Majelis Manba' atau apa namanya? Titik bocor. Manba' titik bocor. SHOOFII. Majelis Manba'us Sofi. Itu lengkap. Baru masalah bid'ah kita bahas, biar kasih link masalah Ar-Rahman ala Sustawan bahas juga gitu. Banyak lagi yang dibahas. Ini ilmu ini untuk ini kemantepan jiwa gitu. Karena terus kembali kodok, jujur anak gak goyang juga gara-gara Wahabi. Lalu kita pelajari lagi. Ini anak niat ke ilmu yang anak share di apa ngaji malu untuk kita berdebat sama Wahabi, tapi terhadap ke diri kita. Kalau kita ini benar berada di jalan kebenaran, tadi sabilan dan hakiki kau tadi bukan jalan orang-orang yang ahli bid'ah. Wallah.